Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bapak-bapak kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semua, sehingga kembali di pagi yang berbarokah ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kembali kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita selalu berzikir, untuk kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majelis yang berbarokah ini, majelis al-ilmu yang selalu dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya, majelis yang selalu dicari oleh para malaikat untuk selalu didoakan oleh para malaikat orang-orang yang selalu duduk di majelis tersebut. Dan ini adalah merupakan sebuah pilihan yang Allah Subhanahu wa taala telah pilihkan kepada kita semua. Dan ini adalah merupakan sebuah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang mengharuskan kepada kita semua untuk selalu bersyukur, untuk selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di pagi yang berbarokah ini kita akan meneruskan pembahasan kita yang berkaitan dengan masalah tafsir surat Al-Fatihah, yaitu tafsir dari surat Al-Fatihah. Dan kita akan mengambil faedah-faedah yang ada di dalam surat yang agung ini, yang dimana ketika Rasulullah SAW mengatakan tentang suratul Fatihah ini adalah merupakan ummul kitab, yaitu induknya Al-Quran, induknya Alkitab, yang seluruh Al-Quran akan kembali kepada induknya, yaitu kembali kepada suratul Fatihah. Dimana kemarin kita telah membahas dan sampai di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Doa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua untuk kita selalu berdoa dengan doa ini. Bahkan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala minimal 17 kali kita untuk selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala al-hidayah. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala minimal 17 kali, karena memang hidayah ini adalah merupakan milik Allah Subhanahu wa taala.
Hidayah ini adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, bukan punya siapa-siapa. Bukan punya fulan, bukan punya alan, tapi memang hidayah ini adalah merupakan milik Allah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan di dalam surat Al-Hujurat, balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan nikmat kepada kalian semua. An hadakum lil iman, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada engkau sehingga engkau mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. In kuntum shadiqin, kalau engkau benar jujur di dalam pengakuan tersebut. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan di dalam ayatnya yang lain, wallahu yad'u ila daris salami wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menyeru ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim, dan Allah Subhanahu wa taala lah yang senantiasa memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki menuju jalan yang lurus. Hidayah ini adalah merupakan mutlak milik Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala kehendaki seseorang akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala ista'malahu. Allah Subhanahu wa taala akan arahkan seseorang di dalam yang namanya kebaikan. Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan seseorang di dalam jalannya kebaikan. Allah Subhanahu wa taala akan gerakkan hatinya di dalam perjalanan kebaikan ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Maka barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa kehendaki kebaikan kepada orang tersebut, atau Allah Subhanahu wa taala senantiasa inginkan hidayah, yashrah sadrahu lil Islam, Allah Subhanahu wa taala akan lapangkan dadanya ke dalam agama Islam ini. Dimudahkan seseorang menerima syariat-syariat Islam, dimudahkan seseorang untuk dia mendapatkan ajaran Islam ini, dimudahkan hatinya untuk qabul, ingkiyat, tunduk, patuh kepada yang namanya ajaran Islam ini. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayatnya. Maka ini yang harus betul-betul kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu hidayah. Kalau Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita, maka kita pun akan mudah untuk mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mudah untuk menerima syariat Islam ini, tunduk dan patuh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun selalu meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, mengajarkan juga umatnya untuk berdoa, Allahumma hdini fiman hadait. Minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula di dalam doa-doa yang lain, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa. Ya Allah, aku minta petunjuk, minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya benar yang dikatakan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah mengatakan di dalam peperangan Khandaq, Allahumma laula anta mahtadaina wa la tasaddaqna wa la sallaina. Ya Allah, kalau seandainya Engkau tidak memberikan hidayah kepada kami pun tidak sholat, kami pun tidak bersedekah. Begitu pula kita sekarang ini. Kalau bukan karena Allah yang menggerakkan hati kita untuk kita bisa duduk di majelis ilmu yang seperti ini, kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang mengantarkan atau mengajarkan kepada kita untuk kita berbuat baik, itu pun tidak akan pernah kita bisa berbuat baik. Makanya Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang harus terus kita minta di dunia ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah siratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Kemudian Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini ketika kita meminta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus.
Sekarang pertanyaannya, apa huwa siratal mustaqim? Apa itu siratal mustaqim yang selalu kita minta? Kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala siratal mustaqim. Kita pun harus tahu apa itu jalan yang lurus supaya kita bisa berjalan di atas siratal mustaqim tersebut. Siratal mustaqim adalah merupakan sebuah jalan la iwaja fihi, yang dimana jalan tersebut adalah merupakan jalan yang tidak ada bengkok-bengkoknya, yaitu jalan yang lurus, yaitu al-Islam, jalan yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan terang benderang, yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan kepada kita semua ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad taraktukum 'alal bayda lailaha kanahariha, saya telah meninggalkan kalian dalam keadaan terang benderang, malamnya seperti siangnya. La yazigu anha ba'di illa halik, yang tidak akan pernah menyeleweng setelahku kecuali dia akan binasa. Ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tinggalkan kita di dalam keadaan yang terang benderang, yaitu jalan yang siratal mustaqim, yaitu jalannya Islam. Jalan yang kita harus berpegang teguh terhadap Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatta khututan mustaqiman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggaris sebuah garis yang lurus. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggaris sebelah kanan dan sebelah kirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian membaca ayat wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan sesungguhnya ini jalan yang lurus adalah merupakan jalanku, fattabi'uh, maka ikutilah. Wala tattabi'us subul, dan janganlah engkau mengikuti jalan-jalan yang ke kanan dan yang ke kiri ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatafarraqu bikum an sabilih, yang akan memecah belah kalian dari jalanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jalan yang lurus inilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dua hal, yaitu kitabullah wa sunnati, yaitu kitabnya Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Kalau kalian berpegang teguh terhadap Al-Qur'an dan sunnah tersebut, engkau tidak akan pernah tersesat selamanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah jalan yang lurus, jalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ajarkan kepada kita. Yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala telah utus seorang rasul untuk mengajarkan kepada kita jalan yang lurus ini. Akan tetapi bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan dikira bahwasanya jalan yang lurus ini tidak ada godaan di dalamnya. Jalan yang lurus ini justru malah godaannya sangat banyak. Jalan yang lurus, syaitan pun akan berdiri di atas jalan tersebut untuk menggoda manusia. Yang dimana syaitan akan terus menggoda. Bahkan syaitan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Kata syaitan ketika dia dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala, la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Sungguh benar-benar, kalau bapak-bapak belajar bahasa Arab, di sini ada 3 qasam, 3 sumpah yang iblis itu bersumpah. Pertama dengan lam qasam. Aslinya takdirnya kalimat ini wallahi la aqudanna, yaitu pertama wallah, kemudian lam qasam, kemudian nun taukid. 3 sumpah, yaitu penekanan dari syaitan. Syaitan mengatakan wallahi la aqudanna, demi Allah benar-benar sungguh-sungguh, la aqudanna, saya akan berduduk, berdiri di mana? Siratal mustaqim, di jalanmu yang lurus tersebut. Buat apa syaitan berdiri di situ? Untuk goda manusia. Makanya syaitan mengatakan tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ketika kita berjalan di jalan yang lurus tersebut, syaitan akan menggoda kita dari mana?
dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan engkau tidak akan mendapatkan hambamu itu bersyukur padamu. Itu yang janjinya syaitan, itu sumpahnya syaitan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Makanya kita meminta di dalam perjalanan ini supaya Allah terus memberikan taufik kepada kita. Karena enggak ada jaminan selamat ketika seseorang berada di siratal mustaqim ini. Seseorang mungkin dia berada di jalan siratal mustaqim, di awal mulanya dia istiqomah, kita nggak tahu di akhir hayat kita. Jangan merasa aman bahwasanya kita ini adalah merupakan orang yang bisa selamat di dalam perjalanan ini. Kalau kita nggak selalu meminta pertolongan kepada Allah, terus kita mau meminta pertolongan kepada siapa lagi? Bahkan syaitan betul-betul dia akan datang sampai hingga akhir hayat kita. Itu pun syaitan akan terus menggoda kita supaya kita tergelincir di akhir kehidupan kita. Ini yang dijanjikan oleh syaitan. Berjanji syaitan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersumpah. Untuk apa? Untuk selalu menggoda kita di atas siratal mustaqim ini. Bukan berarti kalau kita sudah kenal sunnah, bukan berarti kalau kita sudah kenal pengajian kemudian kita selamat. Enggak. Kita harus terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala penjagaan selama kita berada di atas siratal mustaqim ini. Dan bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menjaganya? Ya dengan ilmu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga kita? Dengan kita menuntut ilmu. Makanya syaitan sama sekali enggak akan pernah bisa menggoda seseorang yang dia illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, ya Allah, saya nggak bisa menggoda. Kecuali hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang di dalam perjalanannya mereka adalah orang-orang yang ikhlas, mereka nggak akan pernah bisa digoda oleh syaitan. Dan bagaimana seseorang supaya mendapatkan ikhlas? Kembali kepada cara mendapatkan ikhlas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa merendahkan kehidupan dunia ini, hina dunia ini di hadapan dirinya. Itulah cara supaya seseorang mendapatkan ikhlas. Dan itu butuh talabatul ilm, butuh menuntut ilmu, butuh perjuangan, butuh diterapkan di dalam kehidupan kita. Kemudian bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menceritakan tentang siratal mustaqim ini. Ketika Rasulullah mengatakan di dalam hadis Nawas bin Sam'an al-Ansari radhiyallahu taala anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, daraballahu mathalan siratan mustaqima. Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan jalan yang lurus. Bagaimana jalan yang lurus ini? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebuah garis yang panjang yang sangat lurus. Kemudian beliau mengatakan wa ala jambatai sirat suran. Kemudian di samping kanan dan kiri jalan yang lurus ini ada dua tembok. Ada dua tembok. Fihi ma abwabun mufattahah, dan di setiap tembok-tembok ini yaitu ada pintu yang terbuka. Kemudian wa 'alal abwabi suturun murkhatun, dan di atas pintu-pintu tersebut ada hiasan-hiasan yang sangat bagus. Hiasan-hiasan yang menyejukkan mata. Hiasan-hiasan yang jiwa ini senang dengan hal-hal tersebut. Wa 'ala babis siratin da'in, dan di atas sirat, di atas jalan ini ada seseorang yang selalu menyeru, ayyuhan nas udkhulus sirata jami'an. Masuklah wahai manusia, masuklah kalian menuju siratal mustaqim ini. Wala tata'awwaju, dan janganlah engkau berbelok-belok, janganlah engkau berpaling dari sirat yang lurus ini. Kemudian wada'in yad'u min fawqis sirat, dan begitu pula berada di atas sirat ini, yaitu apa? Fa idza arada yaftahu syai'an min tilkal abwab qala waihak la taftahu fa innaka in taftahu talijhu. Ada seorang dai juga yang berada di atas sirat yang dia terus ngomongin,
Jangan engkau masuk ke dalam pintu yang ada di samping kanan dan kirimu. Karena engkau ketika masuk ke samping kanan dan kirimu, maka apa? Maka engkau akan berpaling dari jalan yang lurus ini. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, as-siratu al-Islam. Sirat itu adalah merupakan ajaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam. Kemudian wasurat, tembok yang di kanan dan di kiri itu adalah merupakan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayatnya, tilka hududullah fala ta'taduha. Tilka hududullah fala taqrabuha. Itulah batasan-batasan Allah, jangan engkau melewati batasan-batasan tersebut. Tilka hududullah, itulah batasan-batasan Allah, fala taqrabuha, jangan engkau mendekati batasan-batasan tersebut. Ayat tentang batasan-batasan Allah hanya dua. Itulah batasan-batasan Allah. Yang pertama, fala ta'taduha, jangan engkau melampaui batas sampai engkau melewati tembok tersebut. Jangan sampai engkau melewati tembok tersebut sehingga engkau terjatuh di dalam keharaman yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Fala taqrabuha, begitu pula jangan engkau dekati. Karena itu juga berbahaya, bisa mengantarkan kepada engkau sehingga engkau akan melewati batas tersebut. Da'in, yaitu seseorang yang dia selalu menyeru untuk berada di atas sirat, yaitu Al-Quran. Dan seseorang yang selalu menyeru untuk berada di atas sirat, kata Rasulullah SAW, wa'idun fi qalbi kulli muslimin, yaitu sesuatu yang menasihati hati seorang muslim, yaitu hati yang selamat. Terkadang kita bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mau melewati batasan-batasan Allah, hati kita terkadang mikir. Hati kita terkadang ngeh, oh ya ini salah. Masa iya saya mau terjatuh ke dalam maksiat yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Nah, hati yang seperti ini adalah merupakan wa'idullah, ini adalah merupakan peringatan Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam hati setiap seorang muslim. Tetapi perlu kita ketahui bahwasanya hati yang seperti ini itu bisa saja mati. Hati yang seperti ini bisa saja dia tidak sama sekali nanti tidak mengingkari yang namanya kemungkaran dan tidak memerintahkan kepada sesuatu yang ma'ruf. Kapan? Ketika seseorang banyak berbuat maksiat. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayatnya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kata Allah Subhanahu wa taala, bal rana ala qulubihim, ay ghatta qulubahum. Allah Subhanahu wa taala akan tutup hati-hati mereka sehingga apa? La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Sehingga seseorang itu enggak kenal mana yang baik dan enggak bisa mengingkari mana yang mungkar. Kenapa? Karena hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala selalu berikan di dalam hati seseorang itu sesuatu yang bisa selalu memberikan nasihat, tapi ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal abda idza akhta'a, sesungguhnya setiap manusia kalau dia berbuat salah, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, maka akan diberikan satu titik di dalam hatinya dengan titik yang hitam. Kalau seseorang dia melakukan maksiat, terus melakukan maksiat, maka titik-titik tersebut akan terus menjadi hitam. Sampai apa? Sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatinya itu aswad muswaddan, yaitu apa? Hitam seperti belakangnya panci. Gimana kalau sudah hitam seperti ini? La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Enggak tahu mana yang baik, mana yang benar, enggak bisa bedakan. Karena apa? Hatinya sudah tertutup oleh yang namanya kotoran-kotoran maksiat. Hatinya sudah tertutup dan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui hal tersebut. Tapi ketika seseorang dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, naza'a, Allah Subhanahu wa taala akan cabut titik-titik hitam tersebut. Diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Nuqtatun baydha.
diganti dengan titik yang warna putih. Hingga akhirnya ketika seseorang terus berbuat taat, terus berbuat kebaikan, hingga akhirnya hatinya pun menjadi putih dan dia bisa membedakan, oh ini sesuatu yang ma'ruf dan ini adalah sesuatu yang munkar. Ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shiratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Di mana jalan yang lurus ini adalah merupakan jalan yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah ajarkan kepada kita semua, supaya kita berjalan di atas jalan ini dan kita berhati-hati di dalam jalan yang lurus ini. Karena di atas jalan yang lurus ini banyak sekali godaan-godaan. Karena syaitan gak akan pernah berhenti, dan godaan-godaan yang dilakukan oleh syaitan di atas shiratal mustaqim ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala di dalam kitabnya Tablis Iblis, syaitan itu menggoda manusia ketika seseorang berada di jalan shiratal mustaqim ini. Pertama akan dijatuhkan ke dalam yang namanya kesyirikan. Kalau seseorang gak bisa dijatuhkan ke dalam yang namanya kesyirikan, seseorang akan dijatuhkan terhadap yang namanya kebid'ahan. Dia melakukan suatu ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kalau dia selamat dari itu, kemudian dia berusaha digoda untuk apa? Untuk dia melakukan yang namanya kemaksiatan. Maksiat yang besar, kalau dia gak bisa, kemudian maksiat yang kecil. Kemudian kalau seseorang selamat dari yang namanya maksiat, seseorang disibukkan dari sesuatu yang mafdul, dari sesuatu yang afdol. Seseorang dibuat bingung oleh syaitan, mana yang lebih utama, mana yang lebih utama, sehingga seseorang terjatuh, dia melakukan sesuatu yang tidak utama dan meninggalkan sesuatu yang utama. Subhanallah, syaitan gak akan pernah berhenti, Pak. Syaitan itu sudah menabuh gendang permusuhan kepada kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innasyaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwan." Syaitan itu musuh bagi kalian dan jadikanlah syaitan itu musuh. Jadikanlah iblis itu musuh. Subhanallah, terkadang kita musuhan sama tetangga, ngelihat muka tetangganya males. Ya kan? Akhirnya apa? Tetangga lewat jalan sini, kita lewat jalan yang lain. Gak pengen ketemu dengan seseorang yang kita gak suka, yang kita anggap musuh. Tapi subhanallah, yang Allah Subhanahu wa taala katakan syaitan itu musuh, bukannya kita malah berusaha menghindar ketemu dari yang namanya syaitan, malah peluk-pelukan sama syaitan terkadang. Terkadang kita malah jalan bareng dengan syaitan, padahal jelas-jelas musuh. Ini yang harus betul-betul kita jadikan di dalam hati kita, bahwasanya gendang permusuhan ini itu sudah ditabuh sejak iblis itu dikeluarkan dari surga. Musuh kita yang paling nyata yaitu iblis yang akan menyesatkan kita. Maka iblis laknatullahi alaih itu selalu memberikan PHP kepada kita semua. Iblis adalah pembohong yang paling besar yang akan membohongi kita semua. Jangan sampai kita mengikuti perjalanan iblis. Iblis terus mengajarkan kepada kita untuk meninggalkan sesuatu yang afdal, sampai hingga akhirnya apa? Iblis berusaha untuk menyibukkan kita dengan sesuatu yang mubah. Disibukkanlah kita dengan sesuatu yang mubah sehingga kita meninggalkan ketaatan kepada Allah. Terus kita disibukkan dengan sesuatu yang mubah. Betapa banyak nanti orang akan ngomong, kan boleh Ustaz? Iya, memang boleh. Tetapi iblis berusaha untuk menyibukkan kita dengan sesuatu yang mubah sehingga kita tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini terus yang akan terus diajak kita oleh iblis. Dan hingga akhirnya nanti kalau kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semua orang sudah dihisab oleh Allah, iblis punya mimbar, iblis mulai berceramah. Apa ceramahnya iblis kepada manusia yang selalu mengikuti iblis? Wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum, kata iblis. Iblis ketika sudah selesai semua permasalahannya, orang itu sudah tahu masing-masing dengan amalnya yang akan dia bawa, iblis berada di atas mimbar dan dia berkatakan, sesungguhnya Allah dahulu telah berjanji kepada kalian dan janjinya Allah benar. Janjinya Allah Subhanahu wa taala benar. Kalian taat sama Allah akan diberi surga.
Kalian bermaksiat kepada Allah akan diberi neraka. Kemudian iblis mengatakan, wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Saya dulu janji sama kalian dan sekarang saya akan ingkari. Saya nggak punya apa-apa. Saya nggak bisa menepati janji saya, kata iblis. Itu yang diomongkan iblis nanti di akhirat. PHP-nya luar biasa. Kita sekarang Pak di PHP orang saja mungkin marah-marah. Kita mungkin sekarang di PHP orang itu pun masih alhamdulillah kita bisa benahi. Kita bisa perbaiki dari awal kalau kita ditipu oleh orang. Nah ini nanti di PHP oleh iblis dan kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Seperti halnya orang-orang sekarang. Saya janji tapi bohong. Kan seperti itu orang sekarang bilang. Bagaimana kalau nanti dikatakan oleh iblis, saya berjanji tapi saya akan ingkari sekarang. Kemudian iblis mengatakan ketika itu, wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum. Kata iblis mengatakan kepada orang-orang ketika itu, saya enggak punya dalil padahal. Saya cuma mengajak, ayo ikut, ayo sibukkan dengan yang mubah, ayo sibukkan dengan yang enggak afdol supaya kalian tersibukkan. Saya enggak punya dalil. Tapi apa? Fastajabtum li, tapi kalian mau. Saya nggak punya apa-apa, nggak punya dalil. Allah yang mendatangkan dalil. Diturunkan Al-Quran, diturunkan Sunnah Rasulullah SAW. Saya nggak punya dalil, kata iblis. Tapi kalian sendiri menunjukkan apa? Orang-orang yang mengikuti iblis, kata iblis, kalian yang bodoh sebenarnya. Itu yang mau dikatakan oleh iblis. Orang saya nggak punya bukti, saya nggak punya dalil, kok kalian mau mengikuti saya? Makanya iblis mengatakan fala talumuni walumu anfusakum. Maka sekarang jangan kau celah saya, celalah diri kalian sendiri. Kenapa kok mau ikut? Ini yang dikatakan oleh iblis nanti di akhirat kepada orang-orang yang selalu mengikuti iblis, mengikuti hawa nafsunya. Oleh karena itu bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betul-betul kita harus punya perhatian terhadap Shiratal Mustaqim ini. Betul-betul kita harus berhati-hati di dalam Shiratal Mustaqim ini. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala ketika ditanya tentang masalah takwa, apa itu takwa? Akhbirna anit takwa. Berilah kabar kepadaku tentang masalah ketakwaan. Maka beliau mengatakan, hal salakta tariqan dasyau. Engkau pernah enggak melewati sebuah jalan yang di situ banyak durinya? Maka kaifa tasna? Apa yang engkau perbuat kalau engkau berjalan di jalan tersebut kemudian banyak durinya? Pasti apa? Kalau kita jalan, subhanallah, mungkin kalau ada kaca pecah kemudian kita lewat di jalan yang ada kaca pecahnya tersebut, mungkin kita jinjit-jinjit, yang jinjit ke sini, miring ke sini, miring ke situ. Supaya apa? Supaya kita nggak nginjak kaca tersebut. Supaya kita juga tidak terlukai dengan kaca tersebut. Nah, sama seperti ini. Kalau kita tahu bahwasanya jalan ini banyak rintangannya, banyak syaitannya yang akan menggoda kita, yang akan mengajak kita dari jalan yang lurus ini untuk keluar dari jalan yang lurus, kita pun hati-hati di dalam perjalanan ini. Sehingga kita gak mengentengkan, wah santai hidup di dunia, saya sudah Islam kok, saya sudah ngaji kok, saya sudah ini dan itu. Jangan dikira betapa banyak seseorang yang dia sudah beragama Islam, tapi ternyata dia terjatuh ke dalam kesalahan tanpa dia tahu kalau dia berada di dalam kesalahan. Betapa banyak orang yang sudah ngaji, tapi apa? Ternyata hatinya belum benar ketika cinta kepada Allah, ketika takut kepada Allah, ketika tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harus betul-betul diperhatikan, yang harus betul-betul kita perhatikan. Bagaimana kita betul-betul tahu tentang Shiratal Mustaqim ini sehingga kita berjalan di jalan yang benar. Kemudian bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalannya siapa yang jalan yang lurus ini? Allah Subhanahu wa taala menerangkan jalan yang lurus ini, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat. Siapa orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah Subhanahu wa taala menafsirkan di dalam ayat yang lain, di dalam surat An-Nisa, siapa orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang diberi jalan yang lurus, diberi nikmat jalan yang lurus itu adalah minan nabiyyin, jalannya para nabi, jalannya para syuhada, jalannya orang-orang soleh, jalannya as-siddiqin. Kemudian Allah mengatakan wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Sebaik-baik teman yang harus betul-betul kita jadikan teman. Ini yang harus betul-betul kita perhatikan di dalam perjalanan ini. Bagaimana perjalanan kita mengikuti perjalanannya para anbiya. Bagaimana perjalanan kita mengikuti perjalanan para siddiqin. Dan bagaimana perjalanan kita menjadi perjalanannya syuhada. Bagaimana perjalanan kita menjadi perjalanannya orang-orang soleh. Sehingga kita selama di dalam perjalanan ini. Dan itu yang dikatakan oleh para ulama, bahwasanya anbiya, as-siddiqin, asy-syuhada, as-sholihin, mereka tidak diberi nikmat kecuali mereka mengumpulkan dua hal, yaitu apa? Al-ilmu wal amalus sholeh. Ini yang dikumpulkan oleh para anbiya. Para anbiya itu mereka berilmu tentang Allah dan mereka mengamalkan konsekuensinya. Para siddiqin, lihat Abu Bakar, as-siddiqin. Abu Bakar adalah as-siddiq. Bagaimana keilmuan Abu Bakar? Gak mungkin Abu Bakar diberi julukan as-siddiq kecuali apa? Kecuali ilmunya itu sangat luar biasa. Begitu pula syuhada, orang-orang yang syahid. Kalau kita lihat orang-orang yang mereka berjihad di jalan Allah, sebagaimana Allah mengatakan falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Orang-orang yang mereka berjihad di jalan Allah, mereka tumbuh dari penuntut-penuntut ilmu. Itu yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat At-Taubah. Begitu pula orang-orang yang soleh, orang-orang yang mereka mengumpulkan antara ilmu dan al-amal, mengumpulkan dua hal, berjalan secara bersamaan antara ilmu dan amal. Bukan orang mungkin belajar dulu, saya sekarang belajar, kapan mau mengamalkannya? Nanti kalau udah jadi ustaz. Saya sekarang belajar, kapan mau mengamalkannya? Nanti, tunggu nanti dan nanti. Maka seseorang harus belajar, dan ketika dia belajar, dia berusaha untuk mengamalkan ilmunya. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat. Makanya para sahabat mengatakan, kunna nata'allamul ilma wal amala ma'an. Kami dahulu belajar ilmu dan amal berbarengan, gak satu-satu. Gak sekarang menuntut ilmu, amalnya nanti, enggak. Tapi dia menuntut ilmu, di seketika itu dia mengamalkan ilmu yang dia lakukan. Itu juga yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, itu juga yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud. Kunna la natajawazu asyra ayatin illa nafhamuha wa na'malu biha. Kata Abdullah bin Abbas, kata Abdullah bin Mas'ud, kami itu dahulu ketika belajar ayat, kita nggak melewati 10 ayat kecuali apa? Kami sudah paham maknanya dan kami sudah mengamalkannya. Subhanallah. Itu yang dilakukan oleh para sahabat, Pak. Mereka itu nggak memahami ayat kecuali sudah dipahami dan diamalkannya, baru nambah. Makanya dahulu para sahabat kalau sudah hafal Al-Baqarah dan Al-Imran, adu masya'nu, sudah besar di hadapan para sahabat yang lain. Nah, kita sekarang subhanallah, betapa banyak orang menghafal Quran, betapa banyak orang apa? Menghafal hadis. Tapi apa? Bagaimana ilmu? Bagaimana amalnya? Kalau dahulu para sahabat semakin banyak hafalannya, takutnya kepada Allah semakin besar. Cintanya kepada Allah semakin benar. Tawakalnya kepada Allah semakin benar. Itulah zamannya para salafus saleh. Sehingga apa? Sehingga antara ilmu dan amal itu berjalan secara bersama-sama, dan itu adalah merupakan siratal mustaqim, jalan yang lurus, yaitu jalan yang menggabungkan antara ilmu dan antara amal, bukan satu-satu, bukan amal saja nggak berilmu atau berilmu saja tanpa beramal. Maka harus digabungkan antara al-ilmu dan amal, itu harus berjalan secara bersamaan. Dan ini adalah merupakan jalannya orang-orang yang lurus. Makanya sekarang kalau saya mau tanya,
Siapa yang lebih pintar, Abu Bakar atau Abu Hurairah, Pak? Yang lebih alim Abu Bakar atau Abu Hurairah? Abu Bakar. Yang paling banyak meriwayatkan hadisnya Abu Hurairah. Menunjukkan bahwasanya apa? Banyaknya hafalan belum tentu menunjukkan orang itu adalah alim. Belum tentu menunjukkan orang itu paling alim. Berbeda timbangannya kita sekarang. Kita itu kalau melihat orang hafalannya banyak, hafalan Qur'annya Masya Allah, hafalannya hadisnya Masya Allah, kalau dijawab langsung jawab, wah ini orang alim. Belum tentu. Orang alim itu adalah orang yang bisa menggabungkan dua hal, yaitu apa? Orang yang dia berilmu dan orang yang mengamalkan ilmu. Dan itulah yang Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang senantiasa selalu takut kepada Allah itulah para ulama. Ilmunya bisa membawa hatinya takut kepada Allah. Ilmunya bisa menjadikan hatinya cinta kepada Allah dengan cinta yang benar. Ilmunya bisa membawa mengagungkan Allah hatinya. Ilmunya bisa tawakalnya benar, hatinya menjadi benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ahlul ilm. Makanya kalau kita lihat zamannya para sahabat dibandingkan dengan zamannya para tabi'in, lebih banyak mana perkataannya? Lebih banyak perkataan tabi'in. Kalau pada zamannya para sahabat menerangkan ayat itu mungkin cuma satu baris, zamannya tabi'in bisa 2 baris. Semakin ke belakang semakin banyak saja. Kita terkadang menjelaskan Shiratal Mustaqim saja sampai 2 kali pertemuan seperti ini kan. Kalau zamannya para sahabat dahulu Shiratal Mustaqim diterangkan cuma ulaikal ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Mereka langsung paham bahwasanya Shiratal Mustaqim ini apa? Yaitu harus menggabungkan antara al-ilmu dan al-amal. Itu yang terjadi di zamannya para sahabat. Makanya ini yang harus terus kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Bagaimana al-ilmu harus berjalan dengan yang namanya al-amal. Jangan cuma ilmu saja kemudian terus amalnya ditinggalkan, atau al-amal saja kemudian ilmunya ditinggalkan. Dan inilah jalan yang Allah Subhanahu wa taala murkai dan Allah Subhanahu wa taala katakan sesat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang kau benci ya Allah. Dan bukan jalannya orang-orang yang mereka sesat. Jalannya orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ditafsirkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-maghdub yaitu jalannya orang-orang Yahudi. Waladdallin dan orang-orang yang sesat ditafsirkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalannya orang-orang Nasara, orang-orang Kristen. Itu yang ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita terjatuh ke dalam jalannya orang-orang yang maghdub, jalannya orang-orang yang dibenci oleh Allah, dan jalannya orang-orang yang sesat. Kenapa? Karena jalannya orang-orang yang maghdub, jalannya orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka punya ilmu. Tapi apa? Gak pernah diamalkan. Justru malah apa? Ilmunya malah dibuat buat cari dunia. Ilmunya malah dibuat untuk menipu Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang Yahudi. Waladdallin, dan juga jangan seperti jalannya orang-orang Nasara. Kenapa? Karena mereka beramal, tapi mereka nggak punya ilmu. Tapi kita harus berada di jalan apa? Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang diberi nikmat, yang menggabungkan antara ilmu dan al-amal saleh, menggabungkan antara ilmu dan amal saleh. Ini yang harus menjadi perjuangan kita di dalam perjalanan ini. Bagaimana kita berjalan di dalam perjalanan dunia ini sampai kita bertemu Allah, kita menggabungkan antara ilmu dan amal. Sudah suruh dia? Belum? Baik. Kita lanjutkan. Kemudian dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala, wa hadha siratal mustaqim. Ini adalah merupakan siratal mustaqim. Huwa siratul ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat atas mereka. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Jalannya para anbiya, para siddiqin, para syuhada, dan jalannya orang-orang soleh. Ghairil maghdub, siratul ladzi araful haqqa wa tarakuhu kal yahudi wa nahwihim.
yaitu jalannya orang-orang yang mereka mengetahui kebenaran. Wa tarakuhu, dan akan tetapi mereka meninggalkan kebenaran tersebut, tidak diamalkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan orang-orang yang punya ilmu tapi tidak pernah diamalkan, dipermisalkan seperti apa? Keledai. Kama thalil himari yahmilu asfaro. Subhanallah, permisalan yang sangat buruk yang Allah permisalkan tentang orang-orang yang mereka punya ilmu tapi tidak pernah mengamalkan ilmunya. Kama thalil himar, seperti halnya himar, keledai, yahmilu asfaro, yang dia bawa apa? Bawa kitab. Keledai yang bawa kitab gak bisa mengamalkannya. Seperti itu pula orang-orang yang mereka punya ilmu, dia bawa kemana-mana, hafalannya dibawa kemana-mana, hafalan hadisnya dibawa kemana-mana, tapi kok gak bisa cinta sama Allah, tapi kok gak bisa takut kepada Allah, tapi kok gak bisa mengagungkan Allah, tapi kenapa gak bisa melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seseorang mungkin terjatuh kepada larangan Allah Subhanahu wa taala. Terus apa faedah ilmu yang ada di benaknya dia? Apa faedah ilmu yang ada di otaknya dia ketika dia membawa ilmu tapi nggak bisa mengamalkan? Itu yang Allah Subhanahu wa taala permisalkan. Dipermisalkan orang-orang yang seperti ini, kama thalil himar, seperti halnya keledai, yahmilu asfaro, dia bawa kitab kemana-mana dibawa, tapi apa? Nggak diamalkan. Kemudian Syekh Sa'di rahimahullah taala meneruskan, walad dhalin, dan juga bukan jalannya orang-orang yang tersesat, alladzina tarakul haqqa, yaitu orang-orang yang meninggalkan kebenaran, ala jahlin wa dhalalin, yaitu dia mengamalkan amalan suatu ibadah tapi diamalkan di atas kebodohan. Dia nggak mau belajar, maunya ibadah, maunya dia beribadah, maunya dia melakukan taat, tapi dia nggak mau belajar. Seperti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketaatannya? Seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan di dalam beribadah? Ini yang ditafsirkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala. Dan ini yang beliau terangkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang engkau benci dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Kemudian bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal yang diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika beliau menafsirkan tentang ghairil maghdub waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang engkau benci dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Di sini Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan bahwasanya orang-orang Yahudi yang mereka mempunyai ilmu itu dirusak oleh syaitan. Dirusak apa? Fasadul iradah dan fasadul qasad, yaitu niatnya dirubah oleh syaitan dan tujuannya dirubah oleh syaitan. Ini orang-orang Yahudi. Sedangkan orang-orang Nasara, apanya yang dirusak? Fasadut tasawur, yaitu pemahamannya yang dirusak. Pemahamannya yang dirusak. Makanya orang-orang Yahudi, Allah Subhanahu wa taala, kalau bapak-bapak baca Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an, kita lihat bagaimana orang Yahudi memakai ilmunya. Orang-orang Yahudi memakai ilmunya liyashtaru bihi thamanan qalila, supaya mendapatkan apa? Dunia yang sedikit ini. Orang Yahudi kalau kita lihat bagaimana mereka? Mereka apa? Menjual ayat-ayat Allah. Terkadang orang Yahudi menutupi sebuah hukum hanya untuk mendapatkan sebuah dunia. Dan ini yang dirusak apa? Yang dirusak qasadnya, hatinya. Dan inilah sejak zaman dahulu sampai zaman sekarang, syaitan kalau mau goda manusia, syaitan pun lihat-lihat. Dilihat dulu sama iblis, dilihat dulu sama syaitan, orang ini berilmu atau enggak. Kalau orang ini berilmu, pasti syaitan akan merusak dari sisi qasadnya, dirusak dari sisi hatinya. Makanya orang-orang yang mereka punya ilmu pasti dirusak dari sisi tujuan hidupnya. Yang awalnya tujuan hidupnya harusnya akhirat, malah dirusak oleh syaitan menjadi dunia itu sesuatu yang besar. Hingga akhirnya apa? Godaannya dari sisi dunia. Dibesarkan dunia kepada orang-orang yang punya ilmu. Akhirnya apa? Yang dipikirkan harta, yang dipikirkan apa? Yang dipikirkan wanita, dan itu adalah godaannya orang-orang berilmu. Dunia, harta, wanita. Coba kita lihat. Orang yang punya ilmu pasti godaannya di sana.
Berbeda dengan orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang mereka rajin ibadah, rajin taat, kemudian apa dilihat oleh setan? Oh, ini orang ini rajin ibadah, rajin taat. Diperlihatkan oleh setan, digoda oleh setan seperti halnya orang-orang Nasara. Bagaimana orang-orang Nasara? Dirusak pemahamannya. Nggak dikenalkan dengan, jangan sampai orang ini kenal dengan yang namanya al-haq. Hingga akhirnya apa? Dia memahami agama sesuai dengan kemauan dia sendiri. Dirusak pemahamannya. Akhirnya apa? Dia memahami ibadah, dia melakukan ibadah sesuai dengan keinginan dia. Dan itu yang dilakukan oleh setan kepada orang-orang Nasara. Dan sama, sekarang kita lihat, kalau kita lihat orang-orang yang mereka tidak punya ilmu, pasti terus ditasjid, diberi semangat oleh setan. Kamu dalam kebaikan, kamu dalam kebenaran, kamu beribadah kepada Allah, tujuanmu baik, ini dan itu. Dan inilah setan mulai dahulu sampai sekarang selalu menggoda manusia dengan cara yang seperti ini. Setan itu kalau mau menggoda manusia, nggak ini Pak, nggak sembarangan. Dilihat dulu, pakai teknik. Setan saja itu dipikirkan, orang ini akan jatuh di mana, kemudian dia nanti seperti apa, itu dipikirkan oleh setan supaya kita jatuh. Nah, kita yang digoda kok tenang-tenang. Orang setan saja berusaha untuk perang sama kita, pagi, siang, sore, malam dia nggak pernah tidur untuk mencelakakan kita. Kita tenang-tenang saja tidur-tiduran santai, wah setan gampang gitu. Padahal apa? Kita nggak bisa melihat dia yang malah yang bisa melihat kita. Kok kita merasa aman dari makar setan? Kok kita merasa aman dari apa? Tipuan setan. Setan yang terus menggoda kita, yang terus berusaha untuk merusak kita, dia pakai teknik, dia pakai cara-cara yang sangat luar biasa. Nah, kita untuk menyelamatkan diri kita, itu pun kok kita santai-santai, gak pernah memikirkan teknik bagaimana supaya kita selamat di dalam perjalanan ini. Ya gimana kita mau menang dari yang namanya setan. Nah, ini yang harus betul-betul kita perhatikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan sering di dalam Al-Qur'annya, wala takunu kalladzi, jangan engkau seperti orang Yahudi. Wala takunu kalladzi, orang Nasrani. Sering Allah mengatakan, kenapa Allah di dalam Al-Quran menerangkan tentang Yahudi, menerangkan tentang Nasara, supaya kita mengambil ibrah. Jangan seperti kita, seperti mereka. Supaya kita bisa mengambil pelajaran, kita tidak terjatuh seperti hanya orang Yahudi terjatuh. Dan kita tidak terjatuh seperti hanya orang Nasara terjatuh. Tapi betapa banyak di antara manusia yang mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran. Sehingga apa? Sehingga nggak tahu cerita tentang Yahudi. Ya seperti itulah Yahudi. Yahudi dilaknat oleh Allah. Sudah hanya sebatas seperti itu. Tapi nggak tahu perjalanannya Yahudi seperti apa. Nggak tahu. Yahudi senior kita Pak di dalam hidayah. Mereka diutus kepada mereka Rasul, sama seperti halnya kita diutus kepada kita Rasul. Diturunkan kepada mereka kitab, sama seperti halnya diturunkan kepada kita kitab. Tapi mereka terjatuh. Jangan sampai kita terjatuh seperti mereka terjatuh. Itulah yang harus betul-betul menjadi perjuangan kita di dalam perjalanan ini. Ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit yang bisa Anda sampaikan di dalam pertemuan yang berbarokah ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua, khususnya di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada benarnya, itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya, itu datangnya dari saya pribadi, dan saya meminta maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan tafsir dari surat Al-Fatihah ini, dan insyaallah kita akan masuk di surat Al-Ikhlas di pertemuan yang akan datang, supaya kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi